Para peserta webinar yang berbahagia, berikutnya saya akan menjelaskan kiat yang keenam, yaitu pahami pemarkah linguistik. Jika kita ingin lebih luas lagi untuk memahami secara cepat, perhatikan informasi-informasi yang menunjukkan sebab akibat. Penandanya adalah menggunakan cari kata-kata sebab, karena, akibatnya, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu adalah pemarkah informasi yang berkaitan dengan sebab akibat. Jadi, apalagi kalau di dalam wacana digital, kita mudah mencari kata kunci sebab, karena, akibat, dan sebagainya. Tapi, secara bacaan, itu adalah informasi penting yang menyatakan sebab dan akibat yang ingin dinyatakan oleh pengarangnya. Para peserta webinar, mohon kita perhatikan bacaan kita kalau kita ingin mencari informasi sebab akibat. Kata-kata ini cepat jeli kita cari. Yang kedua adalah informasi hasil dan dampak. Informasi hasil dan dampak. Kata-kata kunci yang menentukan hasil dan dampak dalam suatu pemikiran adalah lihat kata hasilnya, dampaknya, akhirnya, jadi, sehingga. Ini perlu diperhatikan oleh para pembaca. Kata-kata ini sangat penting karena pengarang menggunakan secara linguistik bahwa kata ini adalah untuk menunjukkan pemikiran kita yang berkaitan dengan hasil dan dampak. Para peserta webinar, berikutnya yang ketiga, kita kalau ingin menemukan tentang informasi pertentangan, cari segera kata-kata tetapi, namun, berbeda dengan, sebaliknya, kebalikan daripada itu, kecuali itu, meskipun demikian, walaupun demikian, bertentangan dengan, berlawanan dengan, di pihak lain, tidak sama dengan, akan tetapi, lain halnya dengan. Kata-kata ini sangat penting kita pahami jika kita ingin melihat informasi-informasi pertentangan di dalam bacaan, terutama di dalam teks, di dalam artikel ilmiah. Jika kita ingin melihat informasi atau jika ada kata-kata ini ditemukan di dalam bacaan bahwa itu adalah untuk menunjukkan informasi pertentangan. Para peserta webinar, berikutnya adalah informasi perbandingan. Informasi perbandingan di dalam suatu bacaan, jika itu kita anggap penting, itu ditandai dengan kata sama dengan, seperti halnya, menyerupai, hampir sama dengan, sesuai dengan, demikian juga, serupa dengan, sejalan dengan. Kata-kata ini sengaja dipilih oleh pengarang secara linguistik bahwa itu adalah untuk menunjukkan informasi perbandingan. Para peserta webinar, berikutnya adalah yang kelima, tentang informasi syarat. Jadi, jika ada persyaratan, biasanya ditandai informasi itu dengan kata jika, jikalau, apabila, kalau, dan sebagainya. Kata-kata itu sangat penting kita ketahui jika kita ingin melihat bahwa adanya informasi syarat di dalam bacaan ilmiah tersebut. Yang keenam adalah informasi penegasan. Informasi penegasan itu terdapat di dalam buku bacaan, buku ilmiah ditandai dengan kata jadi. Itu adalah menegaskan. Dengan demikian, jelaslah bahwa singkatnya, tegasnya, itu adalah kata-kata menunjukkan penegasan di dalam bacaan. Jadi, kalau kita menganggap informasi-informasi itu dianggap penting dan ditegaskan oleh pengarang, kata-kata ini menjadi penting bagi kita. Jadi kalau ada kata jadi, itu artinya menunjukkan sangat penting. Dengan demikian, jelaslah bahwa singkatnya dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat untuk para peserta webinar melihat di dalam buku tersebut. Berikutnya adalah yang ketujuh, informasi tambahan. Ini ada informasi tambahan, biasanya juga dianggap penting. Kata-kata yang digunakan adalah tambahan pula, selain itu, oleh karena itu, lebih daripada itu, lebih lanjut, di samping itu,
Lebih-lebih dalam hal demikian, sehubungan dengan hal itu, dengan kata lain, itu biasanya informasi-informasi tambahan yang mungkin mengulang informasi yang sebelumnya atau menambah informasi yang sebelumnya. Berikutnya, yang ke-8 adalah informasi urutan ide. Ini sangat penting, bahwa ide itu berurut atau ada jumlah ide itu biasa ditandai dengan kata-kata pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Atau akhirnya, atau sesudah itu, selanjutnya, kata-kata ini adalah sangat penting bagi kita. Bahwa itu adalah ide itu diurut dengan jumlah, menunjukkan jumlah ide itu. Berikutnya, kita masuk yang ke-9, yaitu informasi kronologi peristiwa. Dalam peristiwa itu diawali, dewasa ini, sekarang ini, pada waktu itu, ketika itu, sebelum itu, mula-mula, akhirnya, selanjutnya, setelah itu, diawali, lalu, kemudian, akhirnya, sejak itu. Kata-kata ini menunjukkan kronologi peristiwa. Terutama ini sangat penting untuk buku-buku bacaan yang bersifat sejarah. Ini sangat penting, mungkin informasi kronologi peristiwa itu perlu pada bagian-bagian subbab atau bagian bab yang menunjukkan itu adalah peristiwa sejarah. Atau pada buku-buku sejarah ini sangat dominan ditemukan informasi kronologi peristiwa itu. Yang terakhir adalah yang ke-10, pemarkah linguistik, yakni informasi generalisasi gagasan. Seperti gagasan yang digeneralisasi itu pada umumnya, paling besar, kelompok utama, secara keseluruhan, cenderung, sebagian besar. Kata-kata ini adalah contoh menunjukkan itu adalah pengarangnya ingin membuat generalisasi gagasan yang sudah disampaikannya. Itu juga sangat penting bagi kita. Jadi para peserta webinar yang berbahagia, itu kiat-kiat yang perlu kita pahami untuk memahami buku. Terutama buku-buku ilmiah, termasuk juga jurnal ilmiah, artikel ilmiah, termasuk juga wacana-wacana atau buku-buku lainnya. Para peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita akan membicarakan tentang strategi skimming dalam membaca secara cerdas. Strategi skimming adalah membaca secara cepat dan cerdas menemukan informasi-informasi yang pokok. Jadi, strategi skimming di dalam membaca yakni membaca secara cepat dan cerdas untuk menemukan informasi yang pokok di dalam bacaan. Para peserta webinar yang berbahagia, ada 3 strategi skimming kita membaca di dalam membaca buku bacaan. Pertama adalah memahami judulnya, karena judul menggambarkan isi buku itu. Jadi sekali lagi, buku-buku teks, buku-buku ilmiah, judul pastilah menggambarkan isinya. Jadi kita sudah biasa menggunakan ini bahwa buku yang cocok, judulnya yang cocok dengan apa yang kita cari, itulah yang kita pilih sebagai bacaan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi secara cepat lihat judulnya, karena judul itu pastilah menggambarkan isinya. Yang kedua adalah bacalah daftar isi buku, lihatlah daftar isi buku. Jika kita melihat daftar isi buku, pastilah daftar isi buku itu yang berupa bab-bab, pastilah itu menggambarkan isinya. Pada daftar isi buku itu, pahamilah judul bab dan judul subbab yang menyertainya. Karena di dalam daftar isi ada judul bab dan ada judul subbab. Apa yang kita inginkan cukup melihat daftar isi ini, judul bab dan judul subbab. Jika tidak ada, ya berarti kita tidak membutuhkan buku itu sesuai dengan topik yang kita inginkan. Yang ketiga, jika kita tertarik pada bab-bab tertentu, bacalah awal-awal paragraf pada bab tersebut. Karena setiap pada
awal-awal paragraf dari bab, dari subbab itu pastilah menggambarkan isinya. Jadi dengan kata kunci adalah bahwa pada umumnya kalimat yang ada di awal paragraf pasti itulah yang mewakili isi dari bab itu. Jadi baca saja secara cepat, lihat kalimat-kalimat yang ada pada awal paragraf. Para peserta, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana skimming pada laporan penelitian. Laporan penelitian. Yang pertama, pahami judul sama dengan buku, karena ini adalah buku ilmiah. Judulnya pasti menggambarkan isi buku itu. Yang kedua, pahami tujuan penelitian yang lazim biasanya terdapat di bagian atau mendekati akhir bab pertama. Jadi tujuan penelitian ada di bab pertama, bab pendahuluan yang mendekati bagian akhir, biasanya terletak sebelum manfaat penelitian. Jadi kalau ingin melihat cepat, lihat saja tujuan penelitian pada akhir atau mendekati akhir bab pendahuluan itu. Berikutnya, kalau ingin melihat teori yang digunakan, langsung saja lihat pada bab 2. Karena bab 2 penelitian, laporan penelitian pastilah berisi itu teori. Berikutnya, yang ketiga, kalau kita ingin melihat metode apa yang digunakan, metode penelitian apa yang digunakan, itu langsung saja lihat pada bab yang ketiga, yakni bab metode penelitian atau bab metodologi. Jadi, kita sudah tahu tujuan melihat di akhir bab 1, kalau metode lihat di bab 2, kalau teori dilihat di bab 2, sedangkan kalau metode penelitian itu dilihat di bab 3. Berikutnya, kalau kita ingin melihat atau harus membaca pokok-pokok hasil penelitian, kita ingin menemukan pokok-pokok hasil penelitian, bacalah pokok-pokok hasil penelitian itu yang terdapat pada bab 4, namanya bab pembahasan. Ada juga yang menyebut dengan bab hasil dan pembahasan. Berikutnya, kalau kita ingin melihat simpulan penelitian itu, lihatlah di bab 5. Jadi di bab 5 adalah simpulan penelitian. Jadi sekali lagi begitu secara cepat, tergantung apa yang kita inginkan. Kalau ingin melihat tujuan, lihat di bab 1. Kalau ingin melihat teori saja, teori yang digunakan, lihat di bab 2. Kalau ingin melihat metode yang digunakan, lihat di bab 3. Kalau ingin melihat hasilnya, lihat di bab 4. Kalau ingin melihat simpulannya, lihat di bab 5. Begitu secara cepat kita melihat. Berikutnya, pada artikel jurnal, skimming juga kita lakukan. Pertama, pahami judulnya, karena judul tetap menggambarkan isinya. Kemudian yang kedua, pahami masalah yang dikaji. Apa masalah yang dikaji? Atau apa tujuan penelitian itu terdapat pada bab 1. Pada akhir bab pendahuluan atau subbab pendahuluan. Karena artikel biasanya langsung terdiri bagian bab pendahuluan, maka letak persoalan, permasalahan, dan tujuan itu terletak di bagian akhir bab 1 ini, bab pendahuluan. Yang kedua, kalau kita ingin melihat tujuan yang diajukan tadi, bahwa apa jawaban dari tujuan tadi, di bab 1 ada tujuan, kemudian apa hasilnya, itu dapat kita lihat pada bab pembahasan. Kalau kita ingin melihat simpulan penelitian, itu pada bab simpulan. Ada juga yang menyebut dengan bab penutup. Jadi bab simpulan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara, pada artikel ilmiah kalau ingin melihat secara keseluruhan itu cukup kita lihat pada abstrak artikel, karena ada abstrak di awal artikel tersebut. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Berikutnya, strategi scanning. Strategi scanning ini bertujuan untuk menemukan informasi khusus yang diinginkan. Jadi, kita tidak melihat bacaan secara keseluruhan, tapi informasi-informasi tertentu yang ingin kita temukan di dalam bacaan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para peserta webinar, untuk melakukan scanning pada buku ini ada 2 macam. Pada umumnya buku adalah ada punya indeks di akhir buku itu.
pada halaman akhir buku itu biasanya ada indeks. Tapi jika ada buku yang tidak mempunyai indeks, maka scanning dapat dilakukan dengan 3 hal berikut ini. Pertama, temukan buku dengan judul yang sesuai dengan persoalan atau topik yang kita inginkan. Karena sekali lagi, judul buku pasti menggambarkan isinya. Jadi kalau judulnya tidak sesuai dengan topik atau persoalan yang kita inginkan, itu silakan ditinggalkan. Berikutnya yang kedua, jika judul buku sudah sesuai dengan apa yang kita ingin temukan bab dan langsung membaca judul bab yang sesuai dengan persoalan atau topik yang kita inginkan. Jadi persoalan apa biasanya tergambar pada judul bab itu. Berikutnya yang ketiga adalah jika kita telah menemukan bab atau subbab yang sesuai dengan persoalan yang kita inginkan, baca kalimat-kalimat awal dari paragraf itu. Karena kita untuk menemukan persoalan atau topik yang diinginkan biasanya tergambar di kalimat-kalimat awal setiap paragraf. Karena kalimat awal pada umumnya seperti di awal saya sampaikan bahwa itu adalah namanya kalimat topik. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Para peserta webinar yang berbahagia, berikutnya kita bicarakan tentang strategi scanning pada buku berindeks. Ada 3 hal yang amat penting kita ketahui. Pertama, temukan kata kunci yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang kita inginkan atau yang kita ingini itu pada indeks yang disusun secara alfabet pada akhir buku. Umumnya buku punya indeks ini. Jadi, topik-topik yang kita inginkan mungkin konsep-konsep itu sudah dicatat di dalam indeks. Yang kedua, jika konsep yang kita inginkan itu, yang kita cari itu terdapat di dalam halaman indeks itu, karena indeks itu mudah dicari karena dia disusun secara alfabetis, catat halaman yang dituju pada kata itu. Pada kata yang berupa konsep tadi ditunjukkan bahwa kata itu ada di halaman ini, halaman ini, halaman ini, halaman ini. Di indeks sudah terdapat halaman yang memuat kata atau konsep tersebut. Yang ketiga, temukan kata kunci itu dan kaitan penjelasannya pada setiap halaman. Ada kata kunci di dalam kalimat, di dalam paragraf itu pasti ada penjelasan yang berkaitan dengan kata kunci atau konsep yang ditemukan dalam indeks itu. Para peserta webinar yang berbahagia, berikutnya saya lihat tunjukkan bahwa ini adalah contoh indeks buku. Pada umumnya buku-buku punya indeks. Misalnya kalau kita ingin melihat di sini ada kosakata Oedipus. Apa Oedipus itu? Kalau kita ingin mencari tentang konsep Oedipus atau pengetahuan kita tentang Oedipus, bahwa Oedipus itu dapat pada halaman 103, halaman 243, halaman 244, halaman 245, halaman 246, halaman 247, halaman 252 dan 296. Demikian juga yang lain. Jadi kata apa saja biasanya ditemukan seperti itu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, berikutnya kita membicarakan di dalam membaca ini juga perlu kita ketahui ada tipe informasi utama dan ada tipe informasi penjelas. Tipe informasi utama adalah informasi pokok yang biasanya ini dapat kita temukan pada judul bab, judul subbab, atau kalimat topik pada paragraf. Secara umum, kalimat topik pada umumnya terdapat pada setiap awal paragraf. Jadi kalimat-kalimat pada awal paragraf biasanya itu adalah kalimat topik. Yang kedua, tipe informasi penjelas. Ini adalah informasi-informasi yang akan menjelaslebarkan informasi utama. Dan ini dapat dilihat pada kalimat-kalimat penjelas pada setiap paragraf. Paragraf biasanya dibuat terutama untuk paragraf-paragraf buku teks, buku ilmiah, bahwa pada kalimat awal pada setiap paragraf itu adalah termasuk informasi utama, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya adalah informasi penjelas. Para peserta webinar yang berbahagia, berikutnya saya membicarakan faktor pemertahanan informasi di dalam memori. Bagaimana informasi itu bisa lama bertahan? Biasanya dipengaruhi yang pertama, ada faktor pendukungnya, yakni bersikap positif terhadap topik bacaan.
jika kita sudah bersikap positif terhadap topik bacaan, terhadap persoalan yang kita cari, pasti itu akan mendukung lamanya pemertahanan informasi di dalam memori kita. Yang kedua adalah memiliki motivasi untuk menggali topik. Keinginan pembaca itu sendiri karena ingin mencari dan menggali topik itu. Biasanya hal seperti itu bisa terjadi pemertahanan informasi di dalam memori kita. Yang ketiga adalah jika ada relevansi topik dengan kebutuhan kita. Jadi informasi yang mudah bertahan sebetulnya adalah jika ada relevansi topik dengan kebutuhan yang kita ingini. Berikutnya, yang keempat adalah adanya kebermaknaan topik bagi pembaca. Jika topik itu bermakna bagi pembaca, biasanya bahwa informasi itu akan lama bertahan dalam memori pembacanya. Yang kelima adalah keteraturan informasi. Jika informasi di dalam bacaan itu dipahami secara teratur dan memuat keteraturan informasi itu, maka biasanya informasi itu akan bertahan lama dalam memori kita. Yang keenam adalah repetisi kegiatan membaca. Jika membaca itu kita ulangi beberapa kali terhadap bacaan yang kita pahami tersebut, maka pemertahanan informasi akan lama di dalam memori kita. Para peserta webinar, pada bagian-bagian akhir ini saya jelaskan teknik latihan menyerap informasi. Bagaimana informasi itu bisa dengan mudah bertahan di dalam memori kita. Pertama adalah membiasakan diri mencatat hal yang teringat, terutama para mahasiswa. Jika setiap ada bacaan, kita catat hal-hal yang sangat penting dan teringat oleh kita, itu adalah membiasakan untuk menyerap informasi. Yang kedua adalah mencatat kata atau istilah kunci. Jadi kata-kata pokok dan dengan sedikit penjelasannya kita catat, itu biasanya memudahkan atau menyerap latihan menyerap informasi. Yang ketiga adalah membiasakan membuat ringkasan. Setiap yang sudah kita baca, kita biasakan membuat ringkasannya dengan bahasa kita, bahwa kita memahami. Jika itu dilakukan, pastilah bertahan di dalam memori kita. Informasi akan dapat kita serap dengan baik. Yang keempat adalah menjawab pertanyaan. Ini biasanya untuk para mahasiswa, setelah ada bacaan dibaca lalu menjawab pertanyaan. Tapi salah satu dapat, atau salah dua, salah tiga dapat kita lakukan untuk latihan menyerap informasi. Para peserta webinar, demikian saja. Saya Profesor Dr. Irmanto SPDM Hukum, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan dengan saling berbagi ini adalah kegiatan yang sangat penting. Dengan saling berbagi ilmu pengetahuan itu merupakan ibadah, dan saling berbagi ilmu pengetahuan ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.